Selamat datang kembali di rangkaian acara dari Pengmas FIB UI tentang batik Lamongan. Jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana sih cara berjualan di marketplace atau di toko online gitu kan. Nah, nanti akan saya juga akan saya jelaskan mengenai bagaimana caranya mendaftar terlebih dahulu. Tapi sebelumnya itu izinkan saya untuk berbagi pengalaman untuk berjualan di marketplace atau di toko online. Jadi saya pernah berjualan di marketplace itu tahun 2016 sampai tahun 2018 ya sepertinya. Nah, itu barang yang saya jual adalah produk-produk hijab. Jadi saya membeli kain sendiri, terus kemudian menjahit sendiri, terus saya jual di marketplace itu. Untuk target penjualannya lumayan karena salah satu keuntungan dari penjualan online adalah kita bisa meraih pasar dengan jangkauan wilayah yang lebih luas gitu. Jadi nggak hanya orang sekitar yang membeli, tapi kita bisa menjual ke seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri gitu kan. Nah, hanya saja ketika berjualan secara online yang harus dipikirkan atau yang harus diperhatikan adalah kita harus ini ya menjaga hubungan dengan pelanggan atau calon pembeli dengan cara misalkan sabar-sabar membalas chat seperti itu. Jadi dan waktu untuk membalas chat dan sebagainya itu harus cepat gitu. Karena pembeli atau calon pembeli bisa aja langsung menganggap bahwa toko kita tidak aktif ketika chat misalkan sekian jam tidak dibalas. Jadi itu akan mempengaruhi apa ya, semacam performa toko kita itu untuk jadi nantinya pembeli akan mengira bahwa oh toko ini tidak respon secara cepat, jadi saya akan memilih toko lain. Nah itu akan berpengaruh terhadap toko online ibu-ibu gitu. Nah terus kemudian yang paling penting adalah kita juga harus mengecek barang ya sebelum dikirim. Jadi nanti akan ada banyak komplain ketika barang yang dikirim itu tidak sesuai. Nah, ketika sampai di tempat itu ketidaksesuaian itu bisa saja disebabkan oleh pengiriman gitu. Karena ini online panjangnya masa pengiriman, waktu pengiriman itu juga sangat berpengaruh. Misalnya barang bisa rusak di jalan gitu atau tergores atau sobek dan sebagainya. Nah, itu pentingnya ketika kita memberitahu kepada customer atau penjual, kita bisa memfoto atau memvideo barang kita sebelum kita mengirim, memastikan bahwa barang yang akan dikirim ini sudah pasti bagus gitu kondisinya. Jadi ketika sampai kondisi itu sudah tidak sama dengan yang kita kirimkan, berarti itu ada permasalahan di ekspedisi atau di jasa pengirimannya. Jadi customer atau pelanggan tidak bisa protes kepada toko ibu gitu. Nah, tidak berpanjang lebar, mungkin saya akan langsung presentasi kali ya untuk share screen untuk perihal berjualan secara online gitu di toko online. Ini saya membuat presentasi bagaimana sih langkah-langkahnya, bagaimana langkah-langkah ketika kita ingin berjualan secara online di marketplace. Nah, apa yang disebut sebagai marketplace? Marketplace itu adalah semacam pasar yang disediakan secara online yang kita bisa berjualan di dalamnya. Jadi semacam Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terus Lazada, Zalora, Blibli, dan sebagainya, itu hanya semacam pasar atau mall online yang menyediakan tempat untuk toko kita masuk berjualan di sana. Ada beberapa yang gratis, misalkan Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu masih gratis. Mungkin Shopee sekarang udah ada beberapa pembagian persenan tapi nggak banyak. Misalkan jika ibu ingin memberikan ekstra gratis ongkir atau misalnya untuk agar iklan, nah itu yang baru berbayar. Tapi ketika ibu-ibu ingin
hanya ingin memasarkan produknya melalui Shopee, ingin menjual barang melalui Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu gratis. Nah, yang berbayar itu misalkan seperti Lazada. Lazada itu berbayar. Tetapi kita untuk sementara kita menggunakan platform, kita menggunakan tempat yang gratis dulu ya, yaitu Shopee. Nah, sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah produk yang sebenarnya yang perlu kita perhatikan ketika menjual online atau menjual offline juga, yaitu adalah produk yang berkualitas. Produk berkualitas itu orang pasti akan kembali membeli, gitu kan? Akan melakukan pembelian kembali ketika membeli sesuatu barang di toko ibu, kemudian merasa bahwa oh ini kualitasnya bagus nih, berbeda dengan toko-toko lain. Itu pasti orang-orang juga akan melakukan pembelian kembali atau repeat order bahasanya. Nah, terus kemudian selain berkualitas, yang jualan batik seluruh Indonesia itu kan banyak banget ya Ibu. Nah, pastikan produk yang Ibu jual ini mempunyai daya saing atau mempunyai keunikan gitu. Misalkan dari segi motif atau dari segi harga misalnya. Misalnya batik tulis atau batik cap di luar sana sekian ratus ribu harganya, tetapi di toko Ibu karena meskipun berkualitas gitu tapi bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, itu orang pasti akan memilih membeli batik di toko ibu misalnya seperti itu. Terus kemudian motif-motif yang tidak ditemui di kota-kota lain atau di batik-batik lain itu juga menjadi sebuah daya tarik gitu untuk produk ibu gitu. Nah, terus yang kedua adalah selain mempunyai kualitas produk yang baik, toko ibu itu juga harus memiliki definisi produk dan gambar yang baik. Maksudnya seperti apa? Misalnya, ibu punya batik. Nah, ketika ibu mengunggah batik tersebut itu ke dalam ke toko online, itu ibu harus memberikan definisi atau deskripsi produk yang sangat jelas. Misalnya kainnya itu berbahan apa, kemudian motifnya motif apa, lebar dan lebar kain itu berapa kali berapa, terus kemudian bagaimana cara pencuciannya, apakah luntur atau tidak, terus kemudian dan sebagainya itu perlu dicantumkan di dalam deskripsi produk atau definisi produk ini gitu ya. Jadi biar orang kan ketika kita menjual online, orang itu nggak bisa pegang bahan kita gitu, nggak bisa pegang produk kita. Jadi salah satu jalan adalah kita memberikan deskripsi produk yang sangat lengkap, yang detail gitu ya. Jadi biar orang itu langsung bisa membayangkan gitu. Oh, ini kira-kira nantinya yang kita terima itu seperti apa gitu. Jangan melebih-lebihkan juga, nanti orang akan kecewa. Misalkan ibu jualan batik dengan bahan atau kain tingkatan kedua misalnya, tetapi di dalam deskripsi ibu memberikan deskripsi bahwa oh ini kain terbagus tingkatan pertama gitu. Nah, orang akan kecewa di situ. Jadi deskripsikan apa adanya tetapi secara lengkap gitu ya. Terus kemudian gambar itu juga sangat berpengaruh terhadap penjualan online, karena ibu pembeli itu hanya bisa melihat dari gambar. Berikan gambar yang sesungguhnya, tidak perlu terlalu banyak editan di warna atau di motif, itu tidak perlu. Cukup misalnya yang penting adalah motif dari produk itu tuh jelas terlihat. Misalnya dengan background warna putih atau background warna hitam. Misalnya kalau misalkan batiknya itu berwarna agak gelap, kita cari background yang kontras, misalnya background warna putih. Kita beberin aja kain warna putih. Kalau produknya itu berwarna terang, kita bisa pakai background warna gelap, tapi yang polos gitu. Itu akan menonjolkan produk ya, itu akan menunjukkan motif, terus kemudian bahan juga kalau misalkan kita memotretnya bagus, itu akan terlihat Ibu, serat-serat kain itu akan terlihat di dalam foto tersebut gitu.
Terus kemudian, nah ini langkah-langkahnya mendaftar online. Yang pertama itu untuk Shopee ya, misalkan ibu bisa download atau kita bisa buka websitenya aja tanpa perlu download. Kita buka website di internet, yaitu nanti kita bisa lihat mau pilih Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak atau apa saja boleh. Terus kemudian kita melakukan pendaftaran, biasanya diminta itu adalah nomor telepon. Nah, dengan memasukkan nomor telepon atau alamat email, kalau misalkan tidak punya alamat email tidak masalah, kita bisa pakai nomor telepon. Nah, itu terus nanti mengisi data diri atau mengisi kepentingan yang diminta. Misalkan nanti diminta nama toko, kemudian alamat tokonya di mana, deskripsi tokonya, dan sebagainya. Nanti tinggal diisi sesuai dengan apa yang diminta oleh marketplace tersebut. Nah, kemudian, oh ya, satu hal yang penting adalah yang harus ibu-ibu ketahui bahwa ketika kita berjualan di marketplace atau di toko online, di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, itu ketika pembeli transfer misalkan, oh ya ada pembeli yang tertarik dengan batik motif A misalnya. Nah, pembeli akan transfer. Nah, transferan pembeli itu tidak langsung diterima oleh bapak dan ibu gitu, tetapi itu akan berada di rekening Shopee, kemudian bapak atau ibu mengirimkan barang yang diminta oleh pelanggan atau oleh konsumen, barang dikirimkan, terus kemudian ketika barang sudah sampai, pembeli akan mengeklik pesanan diterima. Nah, baru pada saat itu uang atau transferan itu masuk ke rekening bapak dan ibu, seperti itu. Jadi tidak langsung, tapi untuk berjualan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak ini lebih aman untuk kedua belah pihak. Karena apa? Karena bapak ibu terbebas dari modus-modus penipuan, karena tidak jarang sekarang ini misalkan customer itu bilang bahwa oh saya sudah transfer gitu, mau mengirim bukti tetapi ternyata buktinya palsu gitu. Nah, kalau ketika bapak ibu berjualan di marketplace itu tidak akan sangat kecil kemungkinan terjadi seperti itu. Kalaupun terjadi seperti itu, yang bertanggung jawab adalah si marketplace tersebut, bukan bapak ibu. Yang penting ketika pembeli sudah konfirmasi pesanan, Shopee dan sudah bilang bahwa oh ya dia sudah bayar, nah itu pasti uang ketika bapak ibu mengirimkan barangnya, uang tersebut akan masuk ke dalam rekening bapak ibu ketika pesanan sudah diterima gitu. Jadi lebih aman untuk berjualan di marketplace. Kemudian ini untuk cara mendaftar, kita pilih salah satu dulu ya. Nanti kalau misalkan Shopee sudah selesai, karena menurut saya paling mudah digunakan oleh pengguna itu adalah untuk Shopee yang mudah mendaftarnya, baik sebagai pembeli maupun penjual. Nah, ini cara-cara mendaftar di Shopee. Ini ketika ibu buka website shopee.co.id atau download aplikasi di handphone, itu tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu diminta untuk memasukkan nomor telepon terlebih dahulu. Nah, ketika sudah memasukkan nomor telepon, langsung ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya nanti akan ada seperti ini, masukkan kode yang tertera untuk melanjutkan. Kode ini, kalau misalkan hurufnya kecil, ditulis huruf kecil, huruf kapital ditulis huruf kapital, angka ditulis angka. Tinggal meniru, nanti berbeda-beda di setiap komputer, gitu, di setiap handphone itu akan berbeda-beda kode yang muncul. Jadi tinggal diikutin saja kode tersebut, gitu. Terus kemudian, nah setelah memasukkan kode tadi, ibu atau bapak akan di SMS ke nomor yang sudah didaftarkan di awal untuk memasukkan kode lagi. Misalkan ada 6 digit kalau tidak salah, ada 6 angka yang harus bapak ibu masukkan persis dari yang di SMS-kan ke nomor bapak ibu itu gitu. Terus kemudian baru setelah nomornya benar, itu bapak ibu baru bisa memasukkan username dan password. Username ini apa? Username ini bisa nama toko ibu, bisa nama ibu atau terserah. Yang penting adalah ini nanti nggak bisa diganti. Yang pasti bisa mewakili dari toko ibu, misalkan toko batik apa gitu. Nah, nanti masukkan ke password ya.
masukkan password, terus kemudian setelah itu adalah, nah ini nanti akan ada halaman depan seperti ini, akan ada halaman depan, jadi nanti sudah bisa diketahui di pojok kanan ada nama tokonya, terus ini nanti Bu Bapak juga bisa mencari barang jika mau membeli, tetapi kalau misalkan mau jual, kita bisa cek di sebelah sini, sebelah kiri atas ya. Sebelah kiri atas itu ada tulisan jual, tinggal diklik aja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jika mau langsung menjual atau mengunggah barang, kita bisa langsung klik tambah produk baru di situ. Terus yang lainnya nanti bisa diisi dengan macam-macam. Jadi misalkan nanti ada apa nih pengiriman, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat pengiriman saya dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian ada pesanan, kita bisa melihat pesanannya. Terus nah ini kalau misalkan untuk tambah produk baru bisa langsung klik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Tulis nama produk yang disediakan, lalu pilih kategori produk. Kategori produknya bisa apa namanya? Bisa membuat untuk bahan apa sih fashion wanita dan sebagainya, nanti pilih kain batik gitu, kain terus batik. Nah itu nanti bisa terserah Bapak Ibu untuk mau mengkategorikan produknya itu seperti apa gitu. Nah terus kemudian setelah itu di bawahnya scroll ke bawah, ini kan masih panjang ya, ada scroll ke bawah. Itu nanti akan lengkapi deskripsi produk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Deskripsi produk misalnya bahannya terbuat dari kain apa, kemudian ukurannya berapa, terus kemudian motifnya apa, dan sebagainya. Nah, nanti langsung dimasukkan ke dalam sini. Karena kalau misalkan Bapak Ibu punya merek sendiri, itu langsung bisa ditulis mereknya di situ, langsung tambahkan merek. Tetapi jika tidak menggunakan merek juga tidak apa-apa, langsung dilewati aja atau pilih tidak ada merek. Masih scroll ke bawah lagi. Nah, ini untuk informasi harga. Untuk informasi harga dan stok ya. Untuk silakan masukkan misalkan harganya berapa terserah. Terus nanti stoknya tinggal nanti Bapak Ibu bisa langsung klik atau tulis stok di situ. Misalkan ada 10 batik motif yang sama, nah ditulis di situ 10 pieces gitu stoknya. Jadi nanti biar Ibu tahu gitu seberapa sisa stok yang terjual gitu. Terus kemudian ini adalah juga bagian yang penting ya untuk mengunggah gambar produk. Jadi pilih foto-foto terbaik, ini maksimal mungkin 10 foto bisa, 10 foto dari satu produk, misalkan dari sisi kanan, kiri, atas, belakang, dan sebagainya, itu bisa dimasukkan semua. Nggak harus 10-10-nya dimasukkan, tetapi bisa beberapa foto aja yang mewakili juga tidak masalah. Gitu. Kemudian, nah ini masih scroll ke bawah, ini adalah pilih jasa pengiriman yang memungkinkan digunakan ya. Jadi ibu-ibu bisa memilih mana jasa pengiriman yang kira-kira nanti memudahkan ibu untuk mengirim barang. Misalnya di sekitar rumah ibu ada JNE, ada JNT, itu tinggal diaktifkan saja tombol hijau-hijau itu, tinggal diklik. Nah, kalau misalkan di Gojek atau Grab tidak ada, nah itu tidak perlu dipilih gitu. Jadi kalau misalkan ada Ninja Express, ternyata di sekitar rumah ibu tidak ada Ninja Express, jadi tidak perlu dipilih di situnya. Terus kemudian, nah ini untuk misalkan informasi lainnya ini ketika barang atau produk Bapak Ibu masih dalam proses pembuatan, misalnya harus menunggu, jadi customer harus pesan dulu baru dibuatkan, itu baru pilih produk lainnya, kira-kira membutuhkan waktu berapa hari gitu. Nah, tapi kalau misalkan tidak perlu dan produknya sudah tersedia, lewati saja langkah ini, jadi langsung klik untuk simpan dan tampilkan. Nah, ini simpan dan tampilkan itu nantinya produk Bapak Ibu sudah bisa terlihat oleh calon pembeli. Jadi calon pembeli bisa melihat-lihat gambar, bisa melihat harga, bisa melihat deskripsi produk yang Bapak Ibu tampilkan seperti itu. Kemudian, nah tampilan produk Bapak Ibu bisa mengeceknya seperti ini.
misalkan stoknya tinggal berapa, terus yang sudah terjual berapa, kemudian nanti bisa kasih diskon dan sebagainya, nanti bisa seperti itu. Ya, oke, terima kasih untuk pembahasan cara bagaimana penjualan di Shopee atau di marketplace seperti itu. Eh, untuk sementara sampai di sini. Jika nanti ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa bertanya secara langsung di grup WhatsApp ya. Jadi video ini akan saya upload di YouTube. Jadi nanti ketika Bapak Ibu bisa menonton sewaktu-waktu dan bisa bertanya sewaktu-waktu di grup WhatsApp. Selanjutnya kemungkinan masih ada video lainnya yang mungkin nanti bisa kami buatkan. Oke, terima kasih. Selamat sampai bertemu kembali di video selanjutnya.